Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 165. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu, berwasiatlah, nasihatilah, bergaullah, bersikaplah bin nisa'i, dengan wanita, kepada wanita, berwasiatlah kepada wanita, bersikaplah kepada wanita khairan, dengan baik-baik. Bersikaplah kepada wanita dengan baik-baik. Fa innal mar'ata, fa inna, fa karena, inna sesungguhnya, fa innal mar'ata karena sesungguhnya wanita itu, khuliqat diciptakan oleh Allah, min dila'in a'waja, min dila'in dari tulang rusuk, a'waja yang bengkok. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, asal usulnya begitu. Wa inna, dan sesungguhnya, a'waja syai'in, yang paling bengkok, fiddilai, di dalam tulang rusuk, yang paling bengkok pada tulang rusuk itu, a'laha, adalah atasnya, yang paling atasnya. Fa'in, maka apabila, zahabta, engkau memaksa, taqimuhu, untuk meluruskannya. Kalau engkau paksa itu tulang yang bengkok untuk meluruskannya, kasar tahu, maka engkau akan memecahkannya. Kalau tulang yang bengkok itu dipaksa oleh bapak, dipaksa supaya lurus, maka dia akan pecah, bapak. Wa in taraktahu, wa in, dan apabila, taraktahu, engkau biarkan itu tulang rusuk yang bengkok itu, kalau engkau biarkan, engkau antepin, lam yazal a'waja, maka selamanya ia akan tetap bengkok. Fastausu, maka berwasiatlah, maka bersikaplah, bin nisa'i, kepada wanita, khairan, dengan baik-baik. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, kita membaca hadisnya bersama-sama dan silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Istausu, berwasiatlah, bin nisa'i, kepada wanita, khairan, dengan baik-baik. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya wanita itu, khuliqat, diciptakan,
min dila'in dari tulang rusuk, a'waja yang bengkok, wa inna dan sesungguhnya, a'waja syai'in yang paling bengkok, fiddilai pada tulang rusuk, a'laha adalah atasnya, fa'in maka apabila dhahabta engkau memaksa, taqimuhu meluruskannya, kasar tahu maka engkau akan memecahkannya, wa in dan apabila tarok tahu engkau membiarkannya, lam yazal maka selamanya, a'waja ia akan bengkok, fastausu maka berwasiatlah, bin nisa'i kepada wanita, khairan dengan baik-baik. Hadis ini mengajarkan kepada kita akhlak bersikap kepada kaum wanita. Subhanallah. Ibu berbahagialah oleh Nabi diperhatikan bagaimana seharusnya kita laki-laki bersikap, bertindak, berbicara kepada kaum wanita. Yang pertama, dalam bahasa Arab ada an-nisa, ada al-mar'ah. Ada nisa, ada mar'ah. Ada wanita, ada perempuan. Di kita juga mirip dan kadang-kadang tidak sama. Ada persamaannya, ada perbedaannya antara wanita dengan perempuan. Persamaannya, wanita yaitu, perempuan juga itu juga, jenisnya sama, baik wanita, buktinya sama, baik wanita maupun perempuan. Ada perbedaannya antara perempuan dengan wanita. Perempuan adanya di KTP, wanita adanya di toilet. Pernah perhatiin nggak Bapak? Ibu coba buka KTP ibu, jenis kelamin apa Bu? Perempuan. Kalau toilet wanita apa perempuan? Toilet wanita. Subhanallah. Tahu di tempat wudhu perempuan apa wanita? Wanita. Subhanallah. Kalau wanita kesananya tunasusila tuh. WTS, wanita tuna susila. Kalau perempuan kesananya perempuan apa? Nah, dia mah perempuan gituan, tuh gituan. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Subhanallah. Kalau dalam bahasa Jawa ada wadon, ada wadon, wedo, elang konon-konon juga. Itu wanita. Asalnya
wanita itu tidak ada. Asalnya wanita itu tidak ada. Alkisah yang ada saat itu manusia hanya jenis kelaminnya satu, laki-laki. Nabi Adam pertama kali ada di surga itu ya sendiri, laki-laki. Nabi Adam kesepian, itu ini, lalu diciptakanlah Siti Hawa. Nabi Adam diciptakan dari tanah, Siti Hawa wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dari tulang rusuk. Ini memberikan pelajaran bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa hikmah yang bisa difahami? Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang telapak kaki laki-laki, kok malah jadi dari tulang rusuk laki-laki? Kenapa tidak dari tulang telapak kaki laki-laki? Ini dengan tujuan supaya perempuan tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Maka bapak yang dimuliakan Allah, istri bapak tidak diciptakan dari tulang telapak kaki bapak. Maka tidak boleh kita menghinakan istri, menginjak-injak derajat istri. Karena apa? Karena istri kita tidak diciptakan dari tulang telapak kaki kita. Masya Allah. Yang kedua, wanita tidak diciptakan dari tulang kepala kita laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya wanita tidak menguasai laki-laki. Maka oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seapapun adanya suami ibu, wajib ibu muliakan. Seapapun keadaannya derajat suami ibu, ibu wajib hormati. Tidak boleh wanita istri berkuasa menguasai lakinya, enggak boleh. Kenapa demikian? Karena ibu bukan diciptakan dari tulang kepala laki-laki, tapi ibu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Artinya apa? Ibu bisa berdampingan dengan suami, supaya ibu bisa berdampingan dengan suami, suami berdampingan dengan istri. Bapak, istri bapak diciptakan dari tulang rusuk, maka kalau berjalan berdampinganlah. Kalau jalan berdampingan, karena dibuat dari tulang rusuk. Konon kabarnya diciptakan dari tulang rusuk yang kiri, maka istri diposisikan di posisi yang kiri. Masya Allah. Pendamping, penyeimbang bapak. Pendamping, penyeimbang, itulah istri. Dan ingin saya sampaikan, karena istri bapak diciptakan dari tulang rusuk kita bangsa laki-laki, maka istri bapak adalah berlian yang tak pernah tergantikan. Istri bapak tuh berlian yang tak pernah tergantikan. Kita sengsara, dia sabar ngikutin kesengsaraan kita. Kita sakit, dia tekun nungguin kita sakit di rumah sakit. Beda kalau istrinya yang sakit, yang nungguin empoknya, empok bininya. Kalau suaminya yang sakit, istrinya nungguin. Masya Allah. Kalau suaminya sakit, istrinya nganter ke puskes, ke dokter, kemana. Kalau istrinya yang sakit, diantar sama anaknya. Bapaknya kemana? Nggak boleh begitu, Pak. Kan istri bapak itu diciptakan dari tulang rusuk. Hikmah bahwa istri diciptakan dari tulang rusuk, maka ketika, mohon maaf begitu adanya ibu ya, jangan sampai jadi sedih. Ketika sang suami meninggal dunia mendahului istrinya, ketika ayahnya anak-anak wafat mendahului istrinya,
maka istri di situ sesudah ayahnya nggak ada, sudah suaminya nggak ada, maka istri akan menjadi tulang di tengah-tengah keluarganya. Maka ibu diciptakannya dari tulang, karena tulang itu keker. Ketika suaminya sudah meninggal dunia, ayahnya, anak-anak sudah meninggal dunia, sang istri akan menyingsingkan lengan bajunya. Apa yang biasa dia lakukan untuk menghidupi, menafkahi anak-anaknya, jadi tulang punggung keluarga, menggantikan almarhum suaminya. Subhanallah. Kan betul begitu ibu ya? Ayo dah. Akhirnya alhamdulillah anak 3, yang pertama selesai sekolah di SMK bagian teknik mesin, Masya Allah. Yang kedua selesai juga sekolah. Yang ketiga mondok di pesantren. Ibu 1 beres ngurusin anak 3, emak 1 beres ngurusin anak yatim 3. Tapi anak 3 kadang-kadang kagak beres ngurusin emak 1. Itulah wanita adalah berlian yang tak pernah tergantikan. Kalau istri ditinggal wafat oleh suaminya, 99% istri nggak mau nikah lagi dengan yang lain. Kalau ditinggal wafat oleh suaminya, 99%. Kalau ada yang nikah lagi itu 1%, Pak. Jadi di sini banyaknya yang 1% itu. Kebanyakannya nggak mau nikah. Jadi beda. Kalau mohon maaf ibu ya, bahasanya saya tidak menemukan bahasa yang lain yang lebih bagus. Kalau janda ditinggal wafat itu lebih mulia daripada janda yang dicerai oleh lakinya. Janda yang ditinggal wafat oleh suaminya lebih mulia daripada janda yang dicerai. Kalau janda yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia hampir nggak mau nikah lagi. Cintaku sudah terbawa ke alam kubur oleh suamiku. Adapun janda yang gatel kemudian yang genit pada nikah lagi, itu adalah janda yang dicerai sama lakinya. Janda yang dicerai sama lakinya, udah pergi gara-gara dicerai sama lakinya, pergi ke Amerika, pergi kemana. Saya suka prihatin lihat Ria Ricis, Sarwenda, terus siapa lagi? Istrinya Baim tuh. Iya. Iya. Yang sedih siapa sekarang? Ikang Fauzi. Ikang Fauzi ditinggal istrinya yang sangat ia cintai. Siapa istrinya? Marisa. Udah doktor. Segitu beliau udah jadi doktor, itu Ibu Marisa, Mbak Ica itu. Segitu udah jadi doktor, profesor, ilmunya tinggi, di rumah nggak berasa jadi doktor, Ibu. Di rumah nggak berasa jadi dosen, di rumah nggak berasa jadi artis, di rumah apa? Hanya satu jabatannya, ibu rumah tangga. Tugas ibu rumah tangga tuh ngurusin 3R, Ibu. Bukan R3. Tugas istri di rumah itu ngurusin 3R. R yang pertama mengatur dapur. Apaan ini? Bukan ibu harus ngulek, bukan ibu wajib masak, mengatur. Kalau ibu tidak masak, ibu harus mengatur bagaimana buat suami makan. Apa mau beli, apa delivery atau apa. Jangan sampai suami datang mau makan,
buka sangku nggak ada nasi, buka panci kosong. Suaminya nanya, "Mam, nggak masak, males aku." Ya terus gimana kita makan? Bodoh. Weh, itu bukan istri solehah begitu. Tugas istri mengatur R yang pertama, yaitu dapur. Kemudian istri tugasnya di rumah ngatur R yang kedua, yaitu ngatur sumur. Kan sumur ada R-nya juga. Ngatur artinya apa? Urusan pakaian nyucinya bagaimana? Mau ibu yang nyuci, apa nyari tukang cuci, atau dikirim ke laundry? Pokoknya itu jobnya ibu yang ngatur. Ibu menteri koordinatornya. Jangan sampai kata suaminya, "Mah, baju papa yang seragam itu mana ya?" "Oh, itu masih numpuk." Lah, belum dicuci. Enak aja aku nyuci, emang aku siapa? Nggak boleh begitu, Bu. Ibu dalam rumah tangga mengatur R yang kedua, mengatur sumur. Kalau ibu nggak nyuci, mungkin cariin tukang cuci. Kalau nggak nyari tukang cuci, nyari tukang cuci orang kaya. Orang kaya yang pada kuli nyuci. Siapa? Yang punya laundry. Tuh. Dulu mah yang kuli nyuci itu orang-orang miskin. Sekarang mah yang kuli nyuci orang kaya yang punya. Emang yang punya laundry orang apaan? Modalnya aja investasinya enggak kurang dari 150 juta, Bapak. Tuh. Tapi ibu yang ngatur tuh. R yang ketiga, ibu sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengatur apa? Dapur, sumur, satu lagi apa? Apaan? Kasur. Ngatur kasur, ibu. Ngatur kasur. Wajib, ibu. Spraynya kalau malam Jumat ganti yang pink. Warna pink. Pakein minyak wangi. Jadi masuk kamar tuh kayak masuk masjid Baitur Rahman. Nyes, Masya Allah. Betul Bapak. Saya naik motor agak panas itu tadi, begitu masuk masjid, subhanallah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Saya buka pintu, subhanallah, nyes, wangi, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang aja udah banyakkan wanginya hilang. Pengaruh apa? Ada sekarang pengaruh angin kali ya. Malah harumnya beda, harum Vesker, harum GPU. Ibu-ibu, dari tugas ibu ngatur 3R, ngatur dapur, ngatur kasur, ngatur dapur, ngatur sumur, ngatur kasur. Ibu yang paling seneng ngatur apaan? Iya. Ibu yang paling indah ngatur apaan, Bu? Ngatur duit. Oh iya, Masya Allah. Saya baru tahu, Ibu. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, kalau pengen dapur kita makmur, sumur kita bersih, pengen kasur kita rapi, kuncinya satu, Pak, duit. Nah, betul. Terima kasih Bu. Duit. Bapak, bagaimana istri kita mau bisa ngatur dapur kalau duitnya enggak ada? Istri mau nyambel apaan kalau cabenya kagak dibeli? Ibu ya, jadi duit, Bapak, duit. Jadi pantas kalau begitu mah laki-laki kalahnya sama perempuan, perempuan kalahnya sama duit, perempuan kalahnya
sama duit. Jadi kalau ingin mengalahkan perempuan, kita harus banyak duit. Pantes sekarang kita sering diomelin mulu sama istri. Iya, emang udah nggak ada duitnya. Masya Allah, saya baru ngerti ini. Kita sekarang suka disuruh-suruh mulu, diomelin mulu, gara-gara nggak ada duit. Bapak sabar ya Pak ya. Sabar, sabar Bapak, sabar. Emang kalau waktu kita muda dulu rumah tangga, suami yang bawain makanan untuk istri. Kita pulang kerja dari kantor, pulang kerja dari mana, pulang bawa martabak telur, bawa gado-gado, bawa ketoprak, bawa apa, bawa duren. Istri kita nanya, Papa bawa apaan? Wangi banget, ini duren. Alhamdulillah. Waktu kita muda, suami bawain makanan buat istri. Nanti kalau kita sudah tua, kerja udah kagak, kita sering di rumah mulu, yang bawain makanan istri buat lakinya. Istrinya ada undangan akekah, ada undangan selamatan, ada undangan itu ini. Kan aktif ibu-ibu mah. Pulang bawain makanan, kata suaminya, Mama bawa apa? Ini bawa berkat. Oh alhamdulillah. Ayo Pak, seorang satu berkatnya. Suaminya nanya, Mama kok berkatnya dapat 2? Oh iya, tadi Mama mimpin Yasin, soalnya Ustadzah Rodemahnya kagak datang. Ustadzah Rodemah, soalnya Ustadzah Rodemahnya kagak datang. Oh alhamdulillah. Jadi kalau mimpin Yasin berkatnya 2 mah. Iya Pak, 2. Masya Allah. Udah. Besok kan Yasinan 7 hari. Hari berikutnya istrinya dapat 1 beseknya. Papa makan Pak. Iya Ma, alhamdulillah. Suaminya nanya, Mah, emang Ustadzah Rodemahnya ada? Ada Pak, kok Papa tahu Ustadzah Rodemahnya ada? Mama beseknya dapat 1. Aduh subhanallah. Itu pemahaman yang pertama dari hadis ini. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon dipahami dan dimaklumi bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi memang habitatnya, normalnya bengkok. Artinya apa? Bakal ada pemahaman yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ada keinginan yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Ini Nabi mengajarkan kita bijaksana. Nabi sabdakan, tulang yang bengkok kalau kamu paksa supaya lempeng, maka tulang itu pecah. Wanita kalau kita paksa dengan keras supaya melakukan sesuatu, dia pecah hatinya Pak, pecah pikirannya. Kalau dibiarkan diantepin aja, ya tetap aja bengkok, nggak ngerti. Subhanallah. Ini untuk sampai apa? Sakinah, mawaddah, warohmah. Maka suami diajarkan oleh Nabi bersikap yang baik-baik, bersikap yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, supaya apa? Biar kata tulangnya bengkok tapi hasilnya lempeng. Berkata yang baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya manggilnya apa? Ya Humairah, bahasa kitanya, wahai cantik tuh, cantik tuh. Sekarang juga ada laki-laki yang manggil istrinya itu, Cin, bikin minum, ada Pak Ustadz. Cin, kata saya, Bapak, istri Bapak siapa namanya? Istri saya namanya bukan Rodemah, istri saya namanya Julaiha. Oh, kok panggilannya Cin? Itu
Itu panggilan singkatan dari cinta, Ustaz. Bahwa istri saya itu kecintaan saya, Masya Allah. Ya persis kayak suami ibu manggil ama ibu tuh. Manggilnya kesayangan. Yang begitulah. Nanti kita lanjutkan hadis ini. Apa yang harus kita lakukan kepada istri supaya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.